Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, ketemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan membahas masalah ciri-ciri Al-Mahdi saat ini, ya. Yang saya tahu bahwa Al-Mahdi saat ini kemunculannya, akan kehadirannya di tengah-tengah sampean-sampean sudah sangat dekat sekali. Oleh karena itu, pembahasan saya masalah terhadap Al-Mahdi ini sebagai ciri-ciri yang hendaknya diketahui oleh sampean-sampean siapa sebenarnya Al-Mahdi itu yang benar menurut Allah, bukan benar menurut sampean-sampean atau asumsi sampean saja. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa ciri-ciri Al-Mahdi yang pertama adalah bahwa Al-Mahdi benar-benar ada keturunan nasab dari Kanjeng Rasul yang sudah saya katakan, kalau nggak salah ini, yaitu nasab dari keturunan yang ke-26. Kedua, bahwa Al-Mahdi saat ini berwajah pribumi Nusantara. Kenapa? Walaupun sebenarnya dia juga keturunan Kanjeng Rasul, sudah beberapa dekade mengalami percampuran dengan bangsa Nusantara, sehingga saat ini perawakan beliau adalah perawakannya orang Nusantara. Kemudian yang ketiga, bahwa yang saya tahu saat ini umur Al-Mahdi itu ya kisaran umur yang sangat matang dalam misalkan dalam mengambil keputusan atau yang lainnya, yaitu kira-kira seumuran kurang lebih sekitar 50 tahunan yang saya tahu. Kemudian yang keempat, ciri-ciri berikutnya adalah dia sudah berkeluarga. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah bahwa Al-Mahdi saat ini sudah menerima segala wahyu-wahyu yang telah berikan oleh Allah terhadapnya, sebagaimana yang sudah saya katakan bahwa Al-Mahdi menerima wahyu Rabbul, kemudian wahyu untuk mendalam, wahyu menerima kotak tabut, dan lain-lain. Jadi intinya bahwa Al-Mahdi sebagaimana yang dipahami oleh pemahaman selain Muslim, Al-Mahdi juga dipahamkan oleh Allah terhadap wahyu-wahyu kitab yang dari langit selain Al-Quran.
sangatlah berhati-hati terhadap jika sampean ingin menjadi pasukannya, tentu jangan sembrono hanya memandang seseorang itu seolah-olah dia Al-Mahdi karena pakai jubah misalkan dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah penampilan Al-Mahdi ini tidak kentara kalau dia adalah Al-Mahdi. Ini yang saat ini ya, entah kedepannya nanti akan muncul seperti apa. Yang saya tahu untuk ciri selanjutnya adalah Al-Mahdi tidak membawa suatu agama khusus misalkan, hanya meneruskan syariat yang sudah ada, yaitu syariatnya Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ciri-ciri yang selanjutnya adalah bahwa Al-Mahdi ini merupakan keseluruhan pemahaman agama-agama misalkan atas diri Al-Mahdi. Bisa dikatakan Mesias, bisa dikatakan juru selamat, bisa dikatakan Al-Mahdi, bisa dikatakan Satrio Piningin, bisa dikatakan Kalki Avatar, bisa dikatakan Sang Krishna itu sendiri, bisa dikatakan Mahadewa dan lain-lain. Pokoknya seperti yang saya katakan di video-video yang lalu, bahwa sebagaimana yang disebutkan kalau nggak salah di dalam Al-Quran, yaitu ana inda dhanni abdi bi, itu ya. Oleh karena itu tidak semudah sampai saya mengklaim diri seolah-olah dia Al-Mahdi lalu dia menjadi Al-Mahdi, Bapak-bapak, karena Al-Mahdi adalah keterpilihannya Al-Mahdi adalah hak prerogatifnya Allah, bukan atas keinginan sampean-sampean. Lalu jika nanti kemunculan Al-Mahdi tidak sesuai dengan kriteria atau asumsi atau ilustrasi yang sampean gambarkan selama ini, tentulah itu kehendak Allah, bukan atas keinginan syahwat nafsu sampean saja. Oleh karena itu saya sangat meyakini bahwa kemunculan Al-Mahdi yang tidak akan lama lagi ini, saya sangat yakin di luar perspektif dan di luar ekspektasi sampean-sampean selama ini. Seperti yang sering saya katakan pada video-video yang telah lalu tentunya. Oleh karena itu, sebagaimana ciri-ciri saat ini yang saya katakan itu benar adanya, memang demikian itulah Al-Mahdi saat ini ya. Oleh karena itu jangan hanya karena mengira seolah-olah karena keturunan Kanjeng Rasul kemudian sampai mengabdi Al-Mahdi. Karena yang saya tahu saat ini bahwa Al-Mahdi keturunan, memang keturunan Kanjeng Rasul, tapi sudah wajah beliau ini adalah wajah-wajah orang Muslim, sudah tidak mencerminkan lagi kalau dia adalah keturunan Kanjeng Rasul sebagaimana keturunan
kemudian yang masih ada wajah-wajah Arabnya misalnya. Yang saya tahu saat ini wajah beliau adalah wajah Muslim, bukan wajah keturunan Arab lagi. Ini yang saya tahu. Jika sampean menganggap bahwa keturunan Kanjeng Rasul selalu berwajah seperti Kanjeng Rasul, maka saya tahu ini adalah keinginan sampean. Kenapa? Karena tentu Allah memilih seseorang bukan atas kehendak sampean, atas kehendak Allah itu sendiri. Terserah Allah memilih siapapun yang dikehendakinya. Walaupun saya tahu bahwa sebenarnya Al-Mahdi saat ini yang terpilih itu, yang dikasih itu sebenarnya, yang saya tahu Al-Mahdi sudah tidak memikirkan keduniawian saja. Ilmu hakikat ma'rifatnya sudah mengantarkan dia sampai ke situ. Dan yang saya tahu dia tidak berambisi menjadi Al-Mahdi, menjadi pemimpin dunia, terus mengkomandokan untuk merevolusi pemerintah yang zalim katanya. Tidak seperti itu. Saya sangat meyakini bahwa nanti pun jika Al-Mahdi juga sudah benar-benar muncul, saya sangat meyakini bahwa revolusi yang dipakai Al-Mahdi adalah revolusi putih. Mudah-mudahan bukan revolusi yang selainnya itu. Kenapa? Karena akan banyak mengorbankan sesuatu. Bahkan kalau mengacu pada hadis yang biasa dipahami, entah itu hadisnya sahih, kalau saya mengatakan itu bukan hadis sahih. Sebab apa? Di situ mengajarkan untuk membunuh semua musuh-musuh Islam misalkan. Itu membunuh semua semua umat Yahudi misalkan, bahkan sampai bersembunyi di balik batu. Batunya akan mengatakan, wahai pasukan Al-Mahdi, di belakang saya ini ada orang Yahudi, bunuhlah. Saya meyakini tidak seperti itu revolusi yang dilakukan Al-Mahdi yang akan muncul tidak lama lagi. Saya sangat meyakini bahwa revolusi yang dijalankan Al-Mahdi adalah revolusi putih. Kenapa? Kalau melakukan pembunuhan sebagaimana yang dipahami dalam hadis, yang saya sangat yakin hadisnya tidaklah sahih, saya sangat. Dan itu tentu Al-Mahdi sangat bertentangan dengan ajaran dalam Al-Quran, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukankah Al-Quran diturunkan untuk rahmah bagi keseluruhan alam? Jika membunuh antara umat yang satu terhadap yang lainnya, atau bahkan Al-Mahdi membunuh umat Yahudi misalkan, umat Nasrani misalkan, umat komunis misalkan, bukankah Al-Mahdi tidak menjalankan itu yang namanya rahmah bagi keseluruhan alam? Oleh karena itu berhati-hatilah. Saya sangat meyakini bahwa keadilan tidak ditegakkan hanya untuk kaum muslim saja. Kenapa? Kalau di dunia hanya ditegakkan, hanya mengislamkan semua manusia, tentu itu bukan keadilan namanya, tapi penyamaan akidah saja. Tentu itu bukan keadilan yang dimaksud oleh Allah, yang ditugaskan atas pundak Al-Mahdi.
tentunya seperti itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan ciri-ciri yang saya katakan ini menjadikan perhatian sampean-sampean yang mau mendengarkan nasihat saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.